Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang ujian online pemetaan kompetensi atau PK online PPKB GPAI atau Guru Pendidikan Agama Islam khusus untuk Kemenak tahun 2023. Kali ini kita akan membahas tentang pedagogi 1, perencanaan pembelajaran. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh soal-soalnya, alangkah baiknya bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar kami tetap bersemangat untuk memberikan konten-konten video-video yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja kita bahas dari soal nomor 1 ya. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut ini, kecuali A. Potensi peserta didik. B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Jadi apa kira-kira jawabannya? Ini yang ditanyakan adalah dalam mengidentifikasi materi pembelajaran itu yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar itu harus mempertimbangkan hal-hal apa, tapi yang ditanyakan adalah kecuali. Kira-kira apa kalau kecuali ya? A, B, C, D, E, apa kira-kira jawabannya? Ya, nomor 1 adalah kecuali yang C, kebermanfaatan bagi pendidik atau guru ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 2, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pertanyaan atau pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Titik-titik ya. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, nomor 2 ini yang ditanyakan adalah prinsip pengembangan kurikulum. Nah, kira-kira apa prinsip pengembangan kurikulum? Itu apa jawabannya nomor 2 ya? Itu A, B, C, D, atau E. Kira-kira apa prinsip pengembangan kurikulum? Nah, kalau prinsip pengembangan kurikulum itu berkaitan tentang berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E ya. Nomor 3, guru dalam mengidentifikasi materi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi, dan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Alokasi dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor titik-titik A 1 2 3 4, B 2 3 5 6, C 1 2 3 5, D 1 2 4 5, E 3 4 5 6.
Nomor 3 ini yang ditanyakan adalah mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu. Itu guru itu harus memperhatikan kira-kira apa. Nomor 3 ini bagaimana guru itu memperhatikan atau mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu itu harus memperhatikan apa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kira-kira apa yang cocok, yang sesuai untuk mengidentifikasi materi pembelajaran itu. Kira-kira apa? Jawabannya adalah nomor 3 adalah apa? Ya, yang C ya. 1, 2, 3, 5 ya. Jadi yang bukan itu, yang 4 kemampuan guru dan ketersediaan referensi, dan 6 alokasi dana yang tersedia itu bukan termasuk materi pembelajaran yang diampu, itu bukan termasuk. Jadi untuk mengidentifikasi itu materi pembelajaran itu harus memperhatikan ya potensi peserta didik, tingkat perkembangan fisik peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Intinya adalah untuk peserta didik. Jadi nomor 3 adalah C jawabannya. Nomor 4, standar ketuntasan minimal belajar ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. B. Bakat dan minat siswa. E. Intake siswa ya, intake siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Nah, jadi standar ketuntasan minimal belajar itu ditentukan oleh apa kira-kira? A, B, C ya, intake siswa atau tingkat kesulitan atau sarana pendukung atau bakat dan minat siswa, atau yang E ini intake siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Nah, kira-kira apa jawaban nomor 4 itu? Untuk menentukan standar ketuntasan minimal belajar itu harus ditentukan oleh faktor-faktor yang E ya, intake siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 5. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan titik-titik. A. Kompetensi dasar. B. Standar kompetensi. C. Indikator. D. Metode pembelajaran. E. Sumber belajar. Nah, jadi untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran itu dapat mengacu pada rumusan apa? Ya, kalau memudahkan itu ya materi pembelajaran itu harus mengacu pada rumusan kompetensi dasar ya. Jadi nomor 5 adalah A. Nomor 6. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Nah, jadi upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis itu menuntaskan ketuntasan belajar itu apa? Jadi untuk menentukan ketuntasan belajar itu dengan cara apa? Ya, dengan cara kira-kira apa? Dengan cara mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Nah, jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Nomor 7. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jadi di sini nomor 7 itu adalah bagaimana upaya merancang pengayaan untuk peserta didik itu untuk mencapai ketuntasan belajar yang optimal itu bagaimana? Ya, kegiatan guru sebaiknya bagaimana? Kira-kira nomor 7 ini. Ya, yang paling sesuai adalah nomor 7, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya
dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jadi nomor 7 adalah di ya. Nomor 8. Dalam menentukan materi pokok hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Berisi garis besar model, pendekatan, strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat dan tantang untuk menentukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. E. Berisi bahan rujukan dan sumber belajar lainnya. Kira-kira apa dalam menentukan materi pokok itu hendaknya mencakup apa? Nomor 8 ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap atau fakta, konsep, prinsip, prosedur. Nah, dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar itu yang terpenting ya. Maka jawaban nomor 8 adalah A. Nomor 9. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah titik-titik. A. Brainstorming, B. Wawancara, C. Angket, D. Sosiometri, E. Sosiologis. Nah, kira-kira apa yang cara untuk paling cepat dan akurat untuk mengidentifikasi kesulitan belajar itu? Yaitu dari faktor sosial, yaitu apa? Kira-kira adalah yaitu dengan cara brainstorming ya. Jadi nomor 9A, brainstorming. Nomor 10. Seorang anak memiliki gejala tidak suka bersenang-senang, tidak dapat berkonsentrasi, kurang tidur, tidak ada selera makan, berbuat kejelekan di sekolah, tidak merasa bahagia, dan selalu merasa bersalah. Nah, gejala tersebut adalah A. Depresi, B. Kecemasan, C. Takut sekolah, D. Stres, E. Kurang percaya diri. Nah, ini sifat negatif yang dimiliki seorang siswa banyak sekali ya. Di sini gejalanya tidak suka bersenang-senang, tidak bisa berkonsentrasi, kurang tidur, selera makan kurang, berbuat kejelekan. Nah, ini tanda-tanda apa gejala seperti ini? Ya, jadi gejala apa? Depresi. Nomor 10 adalah A, gejala depresi. Nomor 11. Pada awal kehidupan anak, aspek perkembangan yang berkembang lebih menonjol adalah aspek titik-titik. A. Fisik motorik, B. Kognitif, C. Bahasa, D. Sosial emosional, E. Sosial fisik ya. Jadi kira-kira apa fase awal kehidupan anak ya? Perkembangan yang berkembang lebih menonjol itu apa di awal kehidupan anak itu? Ya, yang paling menonjol adalah aspek fisik motorik ya. Jadi nomor 11 adalah A, fisik motorik. Nomor 12. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang bersemangat dan kurang kreatif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Sosial, B. Kultural, C. Kesulitan belajar, D. Motivasi, E. Status sosial. Nah, jadi guru mengingatkan peserta didik yang kurang bersemangat. Nah, ini kurang bersemangat dan kurang aktif dalam belajar itu berarti memperhatikan aspek apa? Motivasi. Karena kurang semangat ya, berarti motivasi. Nomor 12 adalah D. Nomor 13. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD, audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pembelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Nah, pembelajaran yang dilakukan demikian karena mempertimbangkan apa? A. Etnik peserta didik, B. Abad 21, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, D. Gaya belajar peserta didik. Nah, jadi kalau intinya adalah tujuannya ini agar peserta didiknya itu memperhatikan dan tertarik. Apa kaitannya?
kaitannya itu karena pertimbangan apa? Minat peserta didik. Jadi nomor 13 di 14. Pak Arman, seorang guru SD Sukajaya, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang dengan kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang yang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, ada pegawai swasta. Namun Pak Arman memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Arman memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik, B. Kultural, C. Motivasi, D. Minat, E. Status sosial. Nah, di sini adalah Pak Arman ini memfokuskan berasal dari berbagai latar belakang dengan kondisi keluarga. Ada yang kurang mampu, ada yang miskin, ada yang kaya, buruh, pegawai swasta, dan sebagainya. Nah, itu berarti Pak Arman memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama apa? Terutama dilihat dari status sosialnya. Jadi nomor 14 jawabannya adalah E, memperhatikan status sosial. Nomor 15, guru C adalah guru PAI. Pada saat pembelajaran sholat di kelas, melakukan kelompok secara jenis kelaminnya. Yang pria bergabung dengan kelompok pria dan yang putri bergabung dengan kelompok putri agar dapat melakukan praktik sholat dengan baik. Pembelajaran apa? Dengan pertimbangan etnik peserta didik, B. abad 21, C. gender peserta didik, D. minat peserta didik, E. gaya belajar peserta didik. Nah, di sini adalah pembelajaran itu di kelas mengelompokkan secara jenis kelaminnya, karena akan melakukan praktek sholat dan tidak bisa digabung antara laki-laki dan perempuan. Maka Pak Guru C ini mempertimbangkan apa? Gender peserta didik. C nomor 15. Nomor 16, konsep kurikulum secara teknologis yaitu A. Pengetahuan berbagai disiplin ilmu, B. dapat memecahkan permasalahan di lingkungan, C. mengembangkan kompetensi, D. mengembangkan sikap, E. dapat memecahkan persoalan pribadi. Konsep kurikulum secara teknologis, nah gitu kira-kira apa? A, B, C, D, atau E? Ya, konsep kurikulum secara teknologis yaitu apa? Dapat memecahkan permasalahan di lingkungan teknologis, ya. B nomor 16. Nomor 17, adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antara jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan, termasuk dalam prinsip ya. A. relevansi, B. kontinuitas, C. fleksibilitas, D. efisiensi, E. efektivitas. Ya, di sini kaitannya adalah adanya kesinambungan. Ya, jadi adanya kesinambungan dalam kurikulum itu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, berarti kalau adanya kesinambungan itu kaitannya tentang prinsip apa? Prinsip kontinuitas, ya. Berarti nomor 17 jawabannya adalah B, kontinuitas. Nomor 18, materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesohihannya. Di samping itu juga materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Pernyataan tersebut disebut dengan istilah A. konteks, B. valid, C. layak, D. bermakna, E. menarik minat. Kalau kaitannya tentang pembelajaran yang benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesohihannya, nah ini kata kuncinya adalah benar-benar telah teruji kebenaran dan kesohihannya. Itu berarti ya istilah apa? Istilahnya yang valid, ya. Kalau teruji kebenaran dan kesohihannya itu berarti terkait tentang kevalidan. Berarti jawaban nomor 18 adalah yang B, valid. 19,
Sesuatu yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan belajar ialah A. Evaluasi, B. Sukses, C. Proses, D. Tujuan, E. Manfaat. Nah, untuk mengetahui keberhasilan belajar itu dengan acara apa? Ya, evaluasi. Ya, nomor 19 adalah A. Evaluasi. Nomor 20, inovasi kurikulum adalah mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan saat sekarang dan yang akan datang dalam program pengembangan pembelajaran. A. Inovatif dan kreatif, B. Efektif dan efisien, C. Kreatif dan kritis, D. Kritis dan evaluatif, E. Solutif dan efektif. Nah, ini inovasi kurikulum. Nah, inovasi kurikulum itu harus seperti apa dalam pengembangan pembelajaran itu? Nah, berarti kalau inovasi kurikulum dalam pengembangan pembelajaran itu harus inovatif dan kreatif ya. Jadi nomor 20 adalah A. Inovatif dan kreatif. Baik sobat jurnal edukasi ya, khususnya untuk guru pendidikan agama Islam, demikian ini 20 soal ya, pedagogi 1 untuk persiapan pemetaan kompetensi PK online guru PAI pada tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.